Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Yang live streaming juga selamat sore. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin, Yes. luar biasa. Luar biasa ya, hari ini kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus kita begitu besar. 3 hari setelah kematian Yesus, Dia bangkit. Amin. He is risen. Yes. Mari kita mau sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tundukkan kepala. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk setiap kami ya Bapa. Darah-Mu yang tercurah Tuhan. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib Tuhan Yesus. Untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Darah-Mu yang membasuh setiap kami ya Bapa. Untuk bisa hidup kami diselamatkan Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Engkau Allah yang manis. Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap kami Yesus. Biarlah kami mengenang Engkau bukan hanya pada saat Paskah ini saja, tapi di setiap hari, di setiap jam, di setiap hembusan nafas kami. Kami boleh mengenang, kami boleh mengingat pengorbanan di kayu salib untuk setiap kami ya Bapa. Mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami semua ada, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kemurahan untuk setiap kami, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Kami mau berkomitmen untuk kami boleh selalu intim dekat kepadamu ya Bapa. Karena kami tidak mampu, kami lemah ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami Yesus. Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Lahirkan kami ya Bapa. Layakkan kami supaya kami boleh layak untuk memuji menyembah Engkau. Supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Supaya puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan yang pimpin ibadah kami, Tuhan yang sertai, Tuhan yang mengurapi Roh Kudus yang terus berada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami mau serahkan di dalam penyertaan tangan-Mu. Kau adalah karya terbesar dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
Tuhan. Sepanjang kehidupan kami, hanya Engkau Yesus yang selalu menyertai kami Yesus. Di dalam keadaan kami suka, duka, sakit, sehat, berlimpah dan kekurangan, hanya Engkau harapan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang pimpin seluruh kehidupan kami ya Bapa. Tiang awan, tiang api yang selalu menyertai kehidupan kami. Berikan kepada kami kepekaan, berikan kepada kami hikmat ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Kau inginkan dalam hatimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau bersukacita bersamamu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau hidup, Yesus hidup. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sama-sama kita mau baca dulu satu ayat yang luar biasa menjadi pegangan kehidupan kita. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, kita mau sama-sama baca. 3, 4. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersukacita. Masih semangat kan? Masih kuat berdiri ya? Haleluya. Serukan kita, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Katakan kuasa-Nya. Kita buat ini semua.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sukacita yang begitu dahsyat yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan juga di dalam setiap hati kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih lagi ya Bapa. Kami mau lebih lagi memuji menyembah-Mu Tuhan. Seringkali dalam kehidupan ini ada banyak hal-hal yang seringkali kami bawa. Kekecewaan, kemarahan, sakit hati. Kami mau melupakan semua itu ya Bapa. Engkau sudah mengajarkan kasih. Kami juga mau hidup kami penuh dengan kasih. Kami tidak mau hidup kami dipenuhi dengan sampah-sampah yang tidak berguna. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami. Dan kami mau berlari kepada tujuan kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Sampaikan pesan-pesan Tuhan di tempat ini. Sampaikan Allah Roh Kudus. Karena kami rindu, kami diarahkan, dibimbing, dituntun, disertai, diurapi oleh Engkau. Kami mau hidupi kebenaran dalam hidup kami. Karena kami percaya firman yang hidup adalah Tuhan Yesus yang sudah datang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk menguatkan, menjamah setiap hati kami, hidup kami. Sehingga Tuhan, di hari Paskah ini Tuhan Yesus, setiap kami boleh mengalami perubahan dalam hidup kami. Kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi kami boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Urapi hamba-Mu secara bahaya sini. Ambil alih Roh Kudus. Lawat kami semua yang ada beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari bangsa-bangsa. Kami percaya lawatan Allah terjadi. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan Tuhan nyatakan. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Silakan duduk anak-anak Tuhan. Shalom. Selamat Paskah. Katakan kiri kanan, selamat Paskah. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Saya mau sama-sama di tempat ini. Saya mau katakannya. Saya tadi terberkati dengan kata Paskah, saudara. Saudara tahu? Paskah, P-nya itu pasti. Ya. Paskah, P-nya apa? Pasti. Pasti. A-nya aku, S-nya selamat, K-nya karena, A-nya Allahku, H-nya hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Paskah, P-nya apa? Pasti. A-nya aku, S-nya selamat, pasti aku selamat. K-nya karena, A-nya Allahku hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat. Saya terberkati dengan kata-kata ini saudara. Saya terbangun. Luar biasa. Tidak ada yang kebetulan. Saudara, di dalam perayaan Paskah, saudara pasti ada yang menyediakan telur. Betul nggak? Iya. Saya ada yang sumbang telur di sini. Puji nama Tuhan. Telur ini menjadi simbol. Kita nggak ngerti, kok tiap Paskah ada telur ya, gitu ya. Ada telur rebus. Kadang-kadang kita nggak tahu apa sih, gitu ya. Artinya apa sih simbolnya di Paskah ini? Kok setiap Paskah suka ada telur? Saudara, di mana saya boleh melihat telur menjadi simbol dalam perayaan Paskah karena telur itu melambangkan kehidupan baru. Amin. Dari mana, Bu? Lihat, ada kebangkitan, ada keberhasilan, ada kelahiran. Ini telur ini melambangkan saudara kebangkitan Yesus dan kematian Yesus. Telur ini menetas menjadi apa? Kalau telur menetas jadi apa, saudara? Jadi anak ayam. Artinya apa, saudara? Ini tradisi. Saudara, ketika telur itu menetas menjadi anak ayam, saya percaya dengan kebangkitan Yesus, saudara dan saya adalah orang-orang yang baru, memiliki kehidupan yang baru, identitas yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Lalu seringkali kita melihat anak-anak sekolah minggu, telur ini diberi warna-warni. Ayo, siapa yang mau lukis telur ini? Artinya apa sih? Kadang-kadang kita nggak mengerti. Ketika kita mewarnai telur dengan warna-warni, itu berbicara kegembiraan. Apa, saudara?
Bahkan berbicara warna-warni kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Itu warna-warni iman kekristenan kita. Luar biasa. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini mengalami berkat dan janji Tuhan dalam hidup. Amin. Yuk kita lihat yuk Matius 28 ayat 5 sampai 6 ya. Kita buka sama-sama. Kita mau belajar tentang kuasa dari kebangkitannya. Kita baca ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari siapa? Yesus yang disalibkan itu. Yang 6 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Tuhan pernah berkata bahwa ya pada hari Jumat dia meninggal, mati, 3 hari Tuhan akan bangkit. Ya seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Kita melihat saudara. Ayat 7. Sambung ayat 7. Dan segala mereka, dan katakanlah pada murid-muridnya bahwa ia telah apa saudara? Telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada 8. Yuk kita baca. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan apa? Takut dan dengan sukacita yang besar. Berlari bercepat-cepat untuk memberitahukan kepada siapa? Murid-muridnya. Murid-murid terkejut bahwa kubur Yesus itu sudah terbuka. 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, apa kata Tuhan? Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Wow, luar biasa. Saudara, kebangkitan di Paskah hari ini di mana menyatakan bahwa iman kita kepada Kristus itu tidak sia-sia. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka iman kita kepada Tuhan Yesus itu sia-sia. Luar biasa. Saya sangat terberkati. Saya baru, oh Tuhan luar biasa. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan menyatakan imanmu kepadaku itu, pengiringanmu kepadaku itu tidak sia-sia. Luar biasa anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Saudara, kita percaya Tuhan Yesus bangkit. Artinya apa? Artinya Tuhan itu sudah berkemenangan, dan Tuhan Yesus itu juga berkemenangan atas maut. Amin. Atas kuasa-kuasa roh-roh kegelapan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan atas kuasa maut. Amin. Luar biasa, kita patut bersyukur. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus juga menandakan, menyatakan keilahian Tuhan Yesus. Ada gak orang yang mati bangkit? Gak ada selain Tuhan Yesus. Tidak ada selain Tuhan. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus itu menyatakan keilahian Yesus dan penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Penggenapan nubuatan-nubuatan yang telah diberitakan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama. Saudara, ini penggenapan. Malaikat Tuhan tadi dikatakan setelah menggulingkan batu penutup lubang kubur Tuhan Yesus, itu luar biasa, menyatakan bahwa lubang kubur ini sudah terbuka. Malaikat bilang pada perempuan-perempuan itu, bahkan kepada penjaga-penjaga kubur Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu, dia telah bangkit. Wow, dahsyat, telah kosong. Hal ini sangat mengagetkan para murid-murid.
Saat dia bertemu dengan malaikat, udah gak ada Tuhan Yesus. Lihat, batunya sudah terbuka. Bukan hanya murid saja yang kaget, tapi penunggu, pasukan penjaga kubur Tuhan Yesus juga kaget, saudara. Padahal ditungguin ketat gak? Ketat banget kubur Tuhan Yesus ini dijaga oleh penjaga-penjaga itu. Tapi mereka kaget. Kenapa? Karena kubur Tuhan Yesus sudah kosong, sudah terbuka. Ini menyatakan kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Katakan, Yesus hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Amin. Itulah Tuhan Yesus. Yesus adalah Mesias. Dialah juru selamat. Dialah firman yang hidup. Maka saya terberkati dengan firman yang dikatakan Yesaya 43 ayat yang ke-11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku, kata Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada juru selamat di dalam dunia ini selain siapa? Tuhan Yesus. Kita patut kagum dan bersyukur, kita bangga. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Luar biasa. Firman Tuhan katakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat. Ingat, tidak ada juru selamat selain daripada siapa? Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas apa tadi saya katakan? Maut. Dia mati pada hari yang ketiga, dia bangkit. Kebangkitannya hari ini yang kita rayakan, itu tanda, itu bukti kalau Tuhan Yesus berkuasa atas maut, atas kegelapan. Kita bersyukur, kita bangga, kita kagum. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, Tuhan sanggup mengubahkan, memperbarui setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Amin. Seberapa banyak yang mau diperbaharui, angkat tangannya. Kita percaya kebangkitan Tuhan memperbarui hidup saudara dan saya. Luar biasa. Yuk kita buka ayatnya ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Apa sih arti kebangkitan Tuhan Yesus? 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ya, 1 Petrus, kita baca sama-sama ya saudara, apa arti kebangkitan Yesus buat saudara dan saya. Kita merayakan setiap tahun, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, menyediakan telur, menyediakan segala macam. Tapi kita menyadari enggak. Apa sih arti kebangkitan Tuhan Yesus buat hidup saya? Kita mau baca 2-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah apa? Melahirkan kita kembali oleh apa saudara? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, luar biasa, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, hidup saudara dan saya itu dilahirkan kembali dari kematian. Betul gak? Luar biasa. Suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi apa arti kebangkitan hidup buat saudara dan saya? Dengan kebangkitan Kristus kita dilahirkan kembali. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu dilahirkan kembali. Amin. Dilahirkan kembali. Artinya apa sih saudara? Dengan kebangkitan Kristus, orang percaya telah diberi hidup yang penuh apa kata? Pengharapan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dilahirkan kembali dan diberi hidup yang penuh pengharapan. Katakan, Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Amin.
Di dalam kebangkitan kita menemukan satu harapan yang begitu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Dahsyat sekali. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, di dalam kebangkitannya ada kekuatan buat anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Ada kebangkitan kembali supaya kita tidak terpuruk. Karena Tuhan Yesus bangkit, kita pun harus bangkit. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kebangkitan itu menemukan pengharapan yang luar biasa. Tidak tergoyahkan oleh keadaan, oleh apapun. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ingat, kita punya kekuatan. Katakan, saya punya kekuatan. Saya tidak akan terpuruk. Saya tidak akan lemah. Saya tidak akan goyah. Karena saya sudah bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara bangkit dengan kebangkitan Tuhan Yesus, apapun yang saudara hadapi dalam hidupmu, engkau punya semangat. Amin. Katakan, engkau punya semangat kiri kanan saudara. Untuk apa kita dilahirkan kembali? Ini firman Tuhan jelas banget saudara. Untuk apa saudara dan saya dilahirkan kembali? Untuk menerima keselamatan kekal dari Tuhan Yesus bagi orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan saudara, untuk kamu dilahirkan kembali untuk menerima apa? Keselamatan. Untuk hidup yang penuh pengharapan, dengar baik-baik, ini juga memampukan kita untuk hidup tanpa putus asa. Ingat, hidup yang penuh pengharapan, anak-anak Tuhan ini gak pernah putus asa. Hidup yang penuh pengharapan, anak-anak Tuhan tidak pernah menyerah. Hidup yang penuh pengharapan, anak-anak Tuhan tidak di dalam hidupnya lemah atau takut. Karena dia percaya 100% melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus, pengharapan kekal Tuhan sudah beri buat hidup saudara dan saya. Percaya pada Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Amin. Kita akan menerima keselamatan kekal. Luar biasa. Yang keempat, kita lihat yuk. Baca yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Untuk mendapatkan keselamatan kekal. Supaya kita tidak dapat binasa. Artinya kita tetap hidup bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Yang tidak dapat cemar. Artinya apa tidak cemar? Kita tidak melakukan dosa. Hidup kudus, hidup suci. Hidupi firman dalam hidup kita. Dan yang tidak dapat apa? Layu, lemah, lelah. Ya, ini sering kita alami. Kita menjadi orang-orang yang tidak layu. Kita jadi orang-orang yang kuat, gagah. Bahkan Tuhan katakan, orang-orang inilah yang terus berdiri tegak, memandang Kristus dalam hidupnya. Ia yang tersimpan di mana? Di surga. Amin. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat 12 yuk. Di Paskah ini Tuhan berfirman bagi saudara dan saya. Kita melihat ayatnya di Efesus 2 ayat 12 saudara. Ini pesan Tuhan buat setiap kita. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, tidak termasuk kemana? Kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Artinya kita perlu Tuhan Yesus dalam hidup kita.
Seberapa banyak yang menyadari kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan Yesus. Amin. Inilah anak-anak Tuhan di akhir zaman. Tuhan katakanlah di Paskah ini, Tuhan terus berfirman buat saudara dan saya. Ada pesan Paskah buat saudara dan saya. Dengar baik-baik dan simpan itu di dalam hati. Saat tadi saya bersama ibadah memuji menyembah Tuhan, saya mendengar perkataan Roh Kudus begitu luar biasa. Saya gak sanggup, saya nangis. Karena Tuhan bilang apa, nak? Tetap tekun, tetap sabar, kata Tuhan. Tetap taat, kata Tuhan. Tetap kuat menghadapi kenyataan hidup, kata Tuhan. Banyak pergumulan, banyak persoalan yang kita hadapi. Saya pun pendeta, saya masih manusia, punya masalah, punya persoalan. Tapi saya tetap menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Karena saya percaya penolong saya hanya satu, yaitu siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Dia yang tahu hati saya, Dia yang tahu pergumulan saya. Yesus sudah bangkit, makanya saya harus bangkit, berdiri tegak. Tuhan katakan, nak, kamu tetap berdiri, tegakkan kepalamu, pandang aku, kata Tuhan Yesus. Aku yang hidup, aku Allah yang hidup. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tetap kuat, kata Tuhan. Tetap tekun, tetap sabar. Saya gak kuat, saudara. Saya menangis. Tuhan katakan, tetap kuat ketika engkau menghadapi kenyataan hidup yang memang penuh pergumulan di dalam hidup. Ada amin, saudara? Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, di kebangkitan Tuhan Yesus yang di Paskah ini, mari tetap kuat menghadapi pergumulan, tantangan di dalam hidup saudara. Jangan lemah, sabar, tekun, taat aja sama Tuhan. Tuhan yang akan berkarya terus dalam hidup. Amin. Amin. Di akhir zaman ini Tuhan katakan, nak, banyak anak-anak yang takut. Banyak anak-anakku yang cemas. Bahkan banyak anak-anakku yang khawatir, kata Tuhan. Ingat, kata Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit. Yesus yang kita sembah. Yesus yang hidup. Amin. Luar biasa. Gak usah takut, khawatir, gentar apapun di dalam kehidupan. Karena kita punya Tuhan, punya Yesus yang sudah bangkit, punya Yesus yang selalu punya rancangan yang indah buat hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Saudara, Tuhan sangat berkuasa. Bukan hanya atas maut, tapi Tuhan Yesus yang bangkit itu memang Dia berkemenangan atas maut. Yesus berkemenangan atas maut. Tapi dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Apapun pergumulan di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan Yesus berkuasa untuk meneduhkan setiap masalah persoalan dalam hidupmu, setiap badai di dalam hidupmu. Ada amin, saudara? Amin. Kuncinya tetap beriman. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, iman kita sia-sia. Amin. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Karena pengharapan kita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari anak-anak Tuhan kita percaya, kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup meneduhkan badai dalam hidupmu. Amin. Katakan bersama saya, Tuhan sanggup meneduhkan badai dalam hidup saya. Tuhan sanggup. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini, kalau engkau sungguh-sungguh ada, dengan imanmu engkau akan mengalami mujizat keajaiban yang Tuhan nyatakan. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan, bukan sekedar merayakan, tapi saudara mengalami Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia sudah bangkit. Hari ini kita boleh merayakan
Kita bersyukur dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Hidup saudara dan saya, kita harus bersemangat. Amin. Tepat kiri kananmu, semangat. Ada yang lemah, ada yang letih, ada yang lesu, ada yang sudah putus asa, ada yang nggak tahu saya harus bagaimana. Hari ini pesan Tuhan buat saudara di hari kebangkitan yang kita rayakan, tetap semangat. Angkat tangan saudara, saya mau tetap semangat. Kenapa saudara? Roma 8 ayat 31b. Yuk kita baca. Apa saya mau baca? Ya, kenapa kita harus semangat? Karena jika Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, katakan. Yes. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Amin. Iblis dikalahkan. Amin. Iblis berusaha melemahkan, menjatuhkan hidup saudara. Iblis terus berusaha untuk mengobok-ngobok rumah tanggamu, mengobok-ngobok hidupmu supaya engkau lemah, supaya engkau letih, supaya engkau tidak ada semangat di dalam hidup. Tapi dengar baik-baik. Yuk saya mau baca sama-sama Roma 8 31b. Ya, tadi saya sudah baca. Ada yang udah hafal? Kalau udah hafal yuk bersama saya. 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan, tidak ada. Tidak ada satu kuasa kegelapan yang bisa melawan kuasa Tuhan. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dihancurkan, iblis telah diinjak-injak. Tidak punya taring, tidak punya kuasa. Karena kuasa itu Tuhan sudah berikan buat saudara-saudara yang ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita bangga saudara. Apa yang menjadi keberanian kita? Apa menjadi modal anak-anak Tuhan di tempat ini? Kita harus punya modal. Kita harus punya keberanian. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Di waktu Tuhan tinggal, makanya kata firman Tuhan apa? Tinggal di dalam aku. Ketika Tuhan tinggal di dalam hidup saudara dan saya, ketika Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya, dengar baik-baik, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, luar biasa. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Roh Tuhan, roh kebangkitan itu ada dalam hidup saya. Roh Yesus ada di dalam hidup saya. Amin saudara. Karena kuasa kebangkitan, rohnya Tuhan Yesus ada dalam hidup. Makanya sering kali kita berkata, Tuhan, rohmu yang ada di dalam aku lebih besar. Anak-anak Tuhan yang percaya, yang penuh semangat di dalam Tuhan. Saudara, kita percaya kita punya Yesus. Kuasa kebangkitannya itu ada dalam hidupmu, ada dalam hatimu. Roh yang ada di dalam kita lebih besar. Tuhan tahu apa yang jadi beban, persoalan, pergumulan di dalam hidup saudara dan saya. Apapun masalah pergumulan di dunia ini, goncangan boleh terjadi, tapi saya percaya Kristus bangkit, saya juga harus bangkit. Amin. Sama-sama mau katakan, Kristus bangkit, saya juga harus bangkit. Amin. Amin. Jangan jadi orang percaya yang lemah. Boleh ada masalah, tantangan, persoalan, pergumulan, tapi saya harus bangkit, harus semangat karena Kristus sudah bangkit. Dan saudara percaya kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti kemenangan. Amin. Amin. Katakan bersama saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya lebih dari pemenang. Amin. 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 Dengan kebangkitan Tuhan Yesus saya dipulihkan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus saya diberkati.
Amin. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus saya dibalikan keadaan saya. Haleluya. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus kemuliaan Tuhan ada dalam hidup saya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Amin. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, penyakit saya sudah disembuhkan. Penyakit saya sudah disembuhkan. Amin. Amin. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Percaya anak-anak Tuhan. Ayat terakhir yuk. Yohanes 11 ayat 26b. Ini terakhir, benar-benar terakhir saudara ya. Kalau terakhir senang banget ya. Yuk kita melihat. Kita mau perjamuan kudus, Yohanes 11 ayat 26b. Kita mau baca sama-sama ya saudara. Yuk. 2, 3. Dan setiap orang yang hidup dan yang Percaya kepada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Yes. Percayakah engkau akan hal ini? Seberapa banyak yang percaya engkau tidak akan mati? Amin. Amin. Kita akan bangkit bersama Tuhan Yesus. Yes. Sekalipun kita mengalami kematian di dunia, tapi roh kita hidup bersama dengan Tuhan. Karena Yesus adalah juru selamat, hidup yang kekal. Itu Tuhan sediakan buat anak-anak Tuhan. Dan saudara punya identitas bahwa engkau adalah warga kerajaan Allah. Katakan yes. Yes. Amin. Ada sukacita di hari kebangkitan Tuhan Yesus, bukan sekedar merayakan. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Tetap semangat, tetap sabar, tetap kuat, tetap bertekun, tetap taat, berdiri tegak, pandang Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Yes. Amin. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Yang punya proses masalah pergumulan dalam hidup, percaya kalau kau beriman, menaruh pengharapan pada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Makanya dari awal saya katakan, Tuhan sanggup meneduhkan badai. Betul nggak? Yes. Apalagi dengan masalah persoalan kita, Tuhan sanggup, karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau kembali koreksi. Mari, apakah selama pengiringan kita pada Tuhan, hidup kita tidak sungguh-sungguh? Tapi hari ini kita mau datang. Pesan Tuhan, Tuhan sudah sampaikan buat saudara dan saya. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya juga harus bangkit. Yeah. Harus semangat, semangat melayani, semangat mengiring Tuhan, semangat untuk beribadah. Mari kita melakukan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang memberi hidup buat saudara dan saya. Seperti apa yang difirmankan, anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, dia tidak akan mengalami kematian, tapi dia akan bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Yesus dalam kemuliaan Tuhan. Hari ini mari para imam untuk maju ke depan. Saya mengundang Bapak Kiki, Ibu Felis untuk maju ke depan. Para imam, mari kita mau angkat pujian karya terbesar di dalam hidupku, kasih yang terindah. Persiapkan hatimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah pertukaran. Yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat. Dan Tuhan akan membalikan keadaan ekonomimu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, bisnis, pelayanan. Tuhan akan membalikan keadaanmu kalau kau tetap beriman, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memegang tangan. Katakan sama-sama, siang terindah. Mari terus singkat hati. Para imam akan pujian
teruskan tahirkan hamba-Mu, Bapak Felis, Ibu Felis, Bapak Kiki, hamba-Mu. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau melayani perjamuan kudus. Tahirkan kami oleh darah Yesus. Sucikan, kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih lewat perjamuan kudus Tuhan. Kami boleh mengingat betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menyembuhkan, memberi kami kemenangan, kelepasan, kemerdekaan, kelegaan bagi dalam hidup kami, bahkan pengampunan dosa kami. Kami percaya Tuhan, setiap pelanggaran kami Tuhan buang ke tubing laut yang paling dalam, dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran. Sebab itu Tuhan Yesus, inilah syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya lewat perjamuan kudus ada kuasa Tuhan oleh darah Yesus mengalir, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, dan memerdekakan. Di dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan hosti dan anggur. Aku percaya Tuhan sudah ubahkan menjadi tubuh dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Karena kami bersyukur, kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan bagi umat-Mu, kembali berfirman untuk memberi kami kekuatan, teguran, pengharapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami raya sembah. Kami siap uribi asa karya terbesar. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi umat-Mu Tuhan, urabata kasih ke dalam ayasan-Mu, inaraka dalam ayat, inarabahata kasih-Mu. Gloria, haleluya. Katakan Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Saya mendapatkan Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mungkin hari ini Tuhan berfirman bagi saudara. Firman Tuhan itu taruh di dalam hatimu. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kembali berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan yang telah berfirman bagi kami. Firman-Mu, firman yang hidup dalam hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus. Bapa, aku percaya lewat tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan di kayu salib, supaya kami dibebaskan dari belenggu yang mengikat rantai kehidupan kami, dari belenggu yang mengikat tubuh kami. Sebab itu Tuhan, aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku telah dipulihkan, diampuni segala dosa kesalahan. Mari saudara dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Mari kita angkat tubuh Kristus dan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang saudara pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita pada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Kau melepaskan ikatanku. Dan Tuhan sudah menyelesaikan di kayu salib. Dan kuasa-kuasa jahat terlepas dalam hidup kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami dilepaskan, dimerdekakan. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Oleh kuasa darah Yesus, kami lebih dari pemenang. Dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kami sadar bahwa kami lebih dari pemenang. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan, Tuhan, kami bersyukur. Setiap pribadi yang ada di tempat ini berdoa, ucapkan syukur pada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan menyembah Tuhan, menyembah Yesus dari hati. Katakan terima kasih. Mari naikkan syukur. Terima kasih. Ucapan syukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup, buat hidup kami menjadi hidup Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Terima kasih buat keselamatan kekal yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur buat urapan-Mu yang baru pada malam hari ini. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kuasa roh kebangkitan itu ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang ada dalam kami lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini.
Kami percaya itu. Bahkan Tuhan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau, yang selalu memberikan jalan keluar kemenangan dalam hidup kami, lewat karya-Mu yang indah dalam hidup kami, lewat kuasa darah Yesus. Anak-anakku yang sakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan yang mengalami masalah, pergumulan, persoalan, beban berat di dalam kehidupan, aku percaya kalau Tuhan sanggup meneduhkan badai, Tuhan juga sanggup memulihkan anak-anak-Mu. Kalau anak-anak-Mu mengalami masalah di dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam usaha, aku percaya Tuhan yang membalikkan keadaan, Tuhan yang memberkati, memulihkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru. Tuhan Yesus bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Karena kami percaya malam hari ini, setiap kami boleh mengalami mujizat, keajaiban, lewat kuasa darah Yesus, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat ilahi turun atas kami, pribadi lepas pribadi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada hamba. Terima kasih buat Ibu Pendeta Lani yang sudah mengingatkan kita semua, menguatkan setiap kita untuk kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, pengharapan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami juga memberikan yang terbaik buat rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Yesus, sucikan dan kuduskan, biar apa yang kami berikan boleh sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syafaat untuk bangsa dan negara, untuk GKKI Penabur. Terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kami saat ini merayakan hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan, hari keselamatan untuk kami dan untuk seisi dunia ini yang mau percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah
orang-orang yang percaya, yang berpengharapan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa, bahwa kebangkitan Tuhan memberikan efek yang luar biasa bagi seisi dunia ini Tuhan. Inilah satu berita yang sungguh luar biasa yang boleh didengar oleh setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami ada anak-anak pilihan-Mu yang sudah menerima kebaikan Tuhan, yang sudah menerima apa anugerah yang besar dalam hidup kami, yaitu kemurahan Tuhan yang senantiasa berlaku dalam hidup kami. Bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terus mengingatkan kami supaya kami boleh terus berpengharapan kepada Tuhan, bahwa kami tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun yang dunia boleh tawarkan kepada kami, kami senantiasa percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami jauh lebih besar daripada dunia yang dunia tawarkan kepada kami Tuhan. Kami berterima kasih Bapa untuk apa yang kami boleh terima, firman-Mu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dengan lewat perjamuan kudus kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap mendoakan biar bangsa ini terus boleh mengalami terus lawatan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan terus dinyatakan Tuhan lewat penginjilan-penginjilan, walaupun penyebaran Injil terus Tuhan boleh terdengar sampai ke pelosok di bumi ini Tuhan. Bahkan Tuhan, kami boleh menyaksikan dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus pakai setiap orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, khususnya untuk pemberitaan Injil ini Tuhan. Biar kami semua boleh melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan terus dinyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Tuhan tetap pelihara bangsa ini Tuhan, walaupun dalam keadaan kesulitan, walaupun dalam bencana apapun yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan, kami percaya lewat semuanya ini Tuhan, supaya boleh membukakan hati pikiran mereka, terutama iman mereka percaya Tuhan, bahwa hanya ada satu Tuhan Yesus yang senantiasa bekerja bagi kebaikan bangsa ini Tuhan. Berkatilah negeri ini terus menerus Tuhan. Biarlah negeri ini boleh mengalami Tuhan terobosan-terobosan di dalam ekonomi Tuhan. Tuhan tolong Bapa, TNI Polri semua yang berjaga-jaga atas negara ini Tuhan. Tuhan juga tolong Bapa, para pemimpin kami, khususnya Presiden kami, boleh tetap Engkau beri hikmat akal budi dalam memimpin negara ini Tuhan, sehingga negara ini terus boleh mengalami Tuhan perubahan-perubahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk GKKI, berkati hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf, keluarga dalam pelayanan maupun apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai, urapi Tuhan, kuat kuasa Tuhan bekerja, singkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan, supaya setiap kami, setiap umat-umat Tuhan boleh mengalami Tuhan penyegaran, pencerahan daripada firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kerinduan kami ingin mempunyai rumah ibadah Tuhan yang akan sediakan Amin. pada saatnya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan pada saatnya nanti Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Bapa untuk apa yang kami boleh nikmati hari lepas hari di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus kepada hamba-Hamba. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu Tuhan, terimalah di dalam nama Yesus. Inilah korban syukur kami kehadirat-Mu Bapa. Kami boleh menerima kasih karunia, kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami, terlebih keselamatan di apa.
Kami berterima kasih lewat ibadah ini Bapa. Kami bersyukur kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini beribadah maupun yang mengikuti live streaming, ketika kami mengangkat tangan Tuhan mengurapi, tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan menudungi, melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan, sekolahmu, pelayananmu, anak menantu, cucu-cucumu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati engkau dengan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menudungi, melindungi, membentengi, menyertai dan memagari kehidupanmu. Bahkan Tuhan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan berkemah dimanapun engkau berada. Bahkan di rumah-rumahmu, di usaha, di bisnis, ekonomi, pelayanan, di gereja, ada malaikat Tuhan yang berkemah. Bahkan Tuhan Yesus, aku percaya setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami percaya Tuhan nyatakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya Tuhan akan membalikan keadaan anak-anak-Mu mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya tiang awan, tiang api selalu menyertai kami. Dan Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu, sehingga terang-Mu Tuhan terus bercahaya di dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, berkat ilahi turun atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Angkat pujian ini dari hatimu. Yakinlah dan percaya, malam hari ini berkat Tuhan dicurahkan di dalam hidupmu, mengalir dari surga.